5 sifat buruk para Virgo ya. Wah, 5 doang nih. Jadi gue udah siapin 5 poin di sini, kita akan bahas kupas sampai tuntas di video kali ini. Ya, kita membahas soal si Virgo ya. Jadi pasti banyak dari kalian yang punya teman, atau punya pasangan, atau punya anggota keluarga yang zodiaknya Virgo. Jadi kalian udah tahu lah ya, tete bengenya kurang lebih mereka tuh bagusnya di mana, buruknya di mana juga. Nah, jadi di video kali ini gue cuma akan membahas segelintir dari poin-poin buruk ya, yang mungkin dimiliki oleh kebanyakan orang-orang zodiak Virgo. Jangan lupa di-like dan subscribe video kali ini. Mari kita langsung mulai. Nomor satu, Virgo itu negative thinking-nya luar biasa. Virgo itu terbiasa untuk mengantisipasi skenario terburuk di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi para Virgo itu dikenal sebagai seseorang yang sangat perfeksionis. Mereka adalah orang yang cenderung sangat teliti dalam mengobservasi atau mengamati kejadian-kejadian yang terjadi di hidup mereka. Namun kadangnya, saking perfeksionisnya mereka jadi cenderung terlalu kritis dalam menilai sesuatu hal. Baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Jadinya apa? Ada kecenderungan untuk para Virgo lebih banyak melihat sisi buruk dari suatu hal ketimbang sisi positifnya. Dan ini menjadikan mereka menjadi orang-orang yang cenderung pesimis dalam melihat kehidupan. Lah, kok Kev, emang kenapa kalau misalnya zodiak Virgo itu mengantisipasi skenario terburuk? Bukankah berarti mereka itu adalah orang yang berhati-hati? Bukankah berarti mereka adalah orang yang teliti? Ya, dengan porsi yang normal, ya, ini adalah aspek yang positif sebenarnya untuk para Virgo. Namun seringnya para Virgo itu terlalu berlebihan untuk mencari-cari sisi buruk dari suatu hal yang sedang mereka alamin. Dengan begitu, sering sekali para Virgo itu justru jadinya berhenti melakukan sesuatu atau justru tidak pernah memulai sesuatu karena mereka cenderung sudah kehilangan semangat duluan memikirkan tentang skenario terburuk yang ada di dalam benaknya mereka. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah Virgo itu dipimpin oleh planet Merkuri. Planet Merkuri itu menguasai pikiran kita, bagaimana cara kita berpikir, mengakses informasi, memproses informasi, dan bagaimana juga cara kita mengkomunikasikan informasi yang sudah kita proses. Virgo itu juga elemennya tanah ya. Jadi ini adalah tanah yang mencoba untuk memproses informasi. Tanah itu selalu mencoba untuk mengakar. Tanah itu ingin rapi, ya kan? Jadi berpikir dengan rapi itu adalah Virgo. Makanya Virgo itu sering di stereotype sebagai seseorang yang perfeksionis, maunya rapi, OCD. Jadi di kebanyakan kasus memang ada obsesi di dalam hidupnya para Virgo ini untuk melihat hidup itu harusnya rapi gitu. Semuanya tuh harus rapi. Ya, semuanya harus berurutan. Habis satu ya dua, tiga, empat, dan lima. Habis A ya B, habis C, D. Ya kan? Tapi, yang namanya kenyataan, ya hidup realita itu nggak selalu serapi yang diinginkan, ya kan? Hidup itu selalu berantakan, hidup itu selalu penuh dengan hal-hal yang tidak bisa diprediksi dengan baik. Dan seringnya, para Virgo itu tidak bisa menerima aspek-aspek berantakan atau aspek chaos, ya, yang terjadi di dalam hidupnya mereka. Seringnya ini terjadi terutama ketika di usia muda atau di usia kecil, para Virgo ini tidak mendapatkan respon yang positif ketika mereka berbuat kesalahan. Antara mereka itu punya orang tua yang terlalu disiplin dan cenderung menghukum ketika mereka berbuat satu kesalahan yang sederhana, ataupun mungkin mereka di usia muda cenderung berada di lingkungan sosial yang kebiasaan mempermalukan mereka hanya karena mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang minor. Dengan begitu, para Virgo ini tumbuh besar, tumbuh dewasa, menjadi seseorang yang selalu mengasosiasikan kesalahan mereka sebagai sesuatu yang benar-benar tidak bisa diterima oleh orang lain. Sementara yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadinya ini membuat Virgo menjadi orang yang satu perfeksionis, karena mereka tidak bisa memaafkan ketidaksempurnaan dalam diri. Dan juga, akan kita bahas di poin kedua, mereka menjadi seseorang yang tidak bisa memaafkan ketidaksempurnaan dari orang lain. Poin kedua, Virgo itu cenderung sangat kritis dalam menilai performance atau tindakan orang lain. Hal ini membuat para Virgo itu cenderung terkesan meremehkan pekerjaan atau cara kerja orang lain dalam hidup. Balik lagi dengan poin pertama yang tadi gue udah bahas. Virgo itu perfeksionis karena mereka itu seiring dengan berjalannya waktu belajar memahami bahwa ketidaksempurnaan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima atau maafkan. Dan dengan begitu, mereka menaruh standar yang sama
ke orang-orang sekitarnya mereka. Dan sayangnya juga, semakin dekat seseorang di matanya para Virgo, semakin keras dan ketat juga para Virgo ini untuk memastikan orang-orang yang mereka sayang atau orang-orang yang mereka dekat ini untuk ikut dengan standar yang sudah mereka tentukan. Dan kadang-kadang standar yang ditentukan oleh para Virgo untuk diri mereka dan orang-orang sekitarnya mereka itu cenderung tidak realistis untuk diraih, paling tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagi para Virgo, cara kerjanya mereka itu adalah cara kerja yang paling benar. Karena seiring dengan berjalannya waktu, mereka ngerasa mereka sudah melakukan cukup banyak riset, trial and error, dan percobaan jatuh bangun untuk bisa membangun sebuah rutinitas atau cara kerja yang sempurna. Hal ini membuat mereka itu memiliki kecenderungan untuk sangat kritis ketika orang lain memiliki cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Dan dengan begitu, mereka cenderung terkesan meremehkan tindakan atau cara kerja orang lain. Sementara cara kerja yang berbeda tidak selalu menandakan bahwa suatu kerjaan atau suatu tindakan itu salah. Dalam situasi seperti ini, para Virgo cenderung akan mengkritik orang tersebut dan mencoba untuk menjelaskan atau mengatur cara kerja orang ini supaya mengikuti standarnya mereka. Dan tindakan ini tidak selalu bisa dihargai oleh orang-orang. Justru seringnya, tindakan Virgo ini bisa menyakiti hati atau menyinggung perasaan orang-orang lain. Poin ketiga, para Virgo cenderung gampang panik atau cemas ketika sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan harapan mereka. Alias, mereka itu gampang untuk kehilangan stabilitas hidup ketika mereka tidak memiliki cadangan atau rencana alternatif. Improvisasi bukanlah salah satu kekuatan terbesar para Virgo. Dan memang untuk kebanyakan zodiak elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn, yang namanya improvisasi itu justru dilihat sebagai ancaman akan stabilitas kehidupannya mereka. Karena balik lagi, tanah itu adalah elemen yang paling terobsesi dengan stabilitas. Tanah selalu mencoba untuk menjadi yang paling stabil. Dibandingkan dengan elemen-elemen lain, tanah itu ibaratnya seperti batu, ya. Sesuatu yang paling sulit untuk berubah bentuk, sesuatu yang paling sulit untuk digerakkan. Oleh karena itu, kebanyakan orang-orang atau zodiak-zodiak dengan elemen tanah itu cenderung memilih konsistensi dan sebaliknya cenderung menolak inovasi. Para Virgo hanya nyaman ketika mereka dapat melakukan segala sesuatu secara terstruktur dan metodis. Jadi ketika mereka diharuskan untuk berimprovisasi, mereka akan panik dan otomatis performa kerjanya mereka akan menurun dengan sangat drastis. Poin keempat, Virgo yang sedang marah itu mulutnya jahat banget. Jadi perlu kalian ketahui bahwa yang namanya Virgo itu memiliki simbolisme sang perawan, ya kan, the virgin. Jadi kebanyakan asosiasi para Virgo itu sangat terikat dengan kemurnian, ya kan, purity kita bilangnya, kemurnian dan moralitas, melakukan segala sesuatu sesuai dengan moral yang positif. Namun, ada satu pola atau kebiasaan dari para Virgo yang menurut gue justru bertolak belakang atau kontradiksi dari simbolisme sang perawan ini. Di mana seringnya gue melihat para Virgo yang merasa mereka itu tersakiti atau ketika mereka itu sedang merasa marah dengan seseorang, mereka cenderung memiliki kemampuan untuk sangat menyakiti orang tersebut lewat perkataan mereka. Ingat, semua zodiak yang dipimpin oleh planet Merkuri, ada dua, yaitu Gemini dan Virgo, memiliki kemampuan komunikasi yang sangat hebat. Namun, semua hal yang bagus itu juga memiliki pisau bermata dua, di mana jika tidak diarahkan dengan niat yang baik, kemampuan atau kelebihan ini juga bisa merugikan atau menyakiti orang lain. Nah, di kasus para Virgo, mereka itu memiliki kemampuan untuk bisa membedah sisi kelemahan yang dimiliki oleh seseorang dan mereka akan menyerang sisi kelemahan tersebut dan mereka akan melantunkan, mengkomunikasikan bahwa kayak, hey, lu lemah, lu tahu nggak sih lu salah karena ini, lu salah karena itu, lu tahu nggak sih gini-gini gitu-gitu. Jadi kebanyakan orang selalu ngerasa bahwa Scorpio itu memiliki kemampuan menyerang yang paling afdol dibandingkan dengan zodiak yang lain. Namun, kebanyakan orang tidak sadar bahwa mulutnya Virgo itu jauh lebih pedas ketika mereka sedang ingin menghantam orang. Dan semua itu karena ya kelebihan mereka itu berkaitan dengan kemampuan atau efek dari planet Merkuri, yaitu planet komunikasi. Walaupun ini sesuatu yang sebenarnya lumayan jarang terjadi. Ya, kalau bisa dibandingkan dengan Aries atau Scorpio yang cenderung lebih gampang untuk bereaksi terhadap emosionalnya mereka, Virgo itu cenderung lebih stabil secara mental. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa oh Virgo itu orangnya pemarah atau Virgo itu orangnya temperamental.
Tapi ketika di masa-masa mereka itu marah, wah gue ngerasa kasihan banget sih sama korbannya mereka. Karena pasti bakal ditai-taiin banget dan pasti bakal dihantam sehabis-habisnya banget. Dan percaya kalau gue bilang, kalian gak akan pernah mau bermasalah sama para Virgo. Karena kalau udah diomongin tuh ya, wah, perkataan mereka akan menjadi luka batin untuk kalian semua. Poin kelima, Virgo itu cenderung terlalu fokus sama detil-detil atau perintilan terkecil dalam suatu hal, sehingga mereka cenderung justru lupa sama gambaran besar. Tidak bisa dipungkiri bahwa Virgo itu adalah zodiak yang paling teliti dibandingkan zodiak yang lainnya. Dengan begitu, mereka memiliki banyak kelebihan ketika mereka bekerja, menjalankan tugas, ataupun dalam memecahkan masalah atau mencari solusi untuk kebutuhan sehari-hari. Namun terkadang Virgo itu cenderung tersesat dalam perintilan-perintilan kecil dari hal yang perlu mereka pecahkan, sehingga di tengah jalan mereka cenderung lupa akan gambaran besarnya. Ibaratnya kalau misalnya Virgo itu lagi lomba lari, mereka cenderung tersesat di tengah-tengah karena mereka itu akan belok sana belok sini, mencoba berpikir, mencoba mencari solusi yang lain, dan mencoba untuk membayangkan masa depan atau prospek yang jauh lebih baik. Sementara secara tidak sadar mereka jadinya lupa bahwa mereka itu sedang berada di dalam perlombaan yang sebenarnya sudah kelihatan nih finish line-nya di mana. Inilah dampak dari zodiak-zodiak yang memiliki modalitas sebagai mutable sign ya. Mutable sign itu menandakan orang-orang yang karakteristiknya itu gampang berubah-ubah, mereka gampang beradaptasi ya. Jadi kalau dibandingkan dengan zodiak tanah yang lainnya, Taurus, Capricorn, Virgo itu paling lebih gampang beradaptasi. Walaupun mereka elemen tanah ya. Elemen tanah itu mau gimana pun juga cenderung lebih sulit untuk beradaptasi dibandingkan dengan zodiak yang lainnya. Namun dibandingkan ketiga zodiak tanah ini, Virgo itu adalah zodiak tanah yang paling fleksibel. Namun, fleksibilitas yang dimiliki oleh para mutable signs, termasuk para Virgo, itu cenderung membuat mereka menjadi seseorang yang suka gagal fokus. Mungkin tidak akan separah mutable signs yang lain seperti Pisces atau seperti Gemini ya, yang kadang-kadang kita ganti topik dikit aja mereka udah lupa gitu sama topik utamanya. Virgo cenderung lebih fokus. Namun, terkadang saking paniknya mereka untuk menyelesaikan sebuah masalah, mereka justru melupakan inti dari permasalahan tersebut. Nah, jadi bingung nggak tuh? Intinya begitu guys, 5 poin sifat buruk yang dimiliki para Virgo. Kebanyakan dari Virgo-Virgo yang gue kenal itu memiliki 5 sisi buruk ini. Hampir semuanya itu sama rata memiliki sama sifat buruk yang gue udah bahas tadi. Tapi menurut kalian gimana? Apakah ada sifat buruk lain yang perlu dibahas mengenai para Virgo? Dan apakah kalian setuju dengan apa yang sudah gue komunikasikan di komen-komen kali ini? Ya, jika ada yang setuju ataupun tidak setuju, bisa dikomunikasikan di bawah, ya di komen di bawah. Jangan lupa juga di like video kali ini, dan yang belum subscribe, tolong di subscribe channel kali ini, karena next episode kita akan bahas sifat buruk para Libra. Ya, pasti banyak yang perasaan juga soal itu. So, I'll see you on the next episode. Ditunggu ya. Bye-bye!